Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alan Lumuan, NIM A42120172. Saya dari kelas PJKR B. Di sini saya akan membuat video konten singkat tentang pengertian masalah belajar dan cara mengatasi masalah belajar yang dialami oleh siswa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian masalah belajar. Masalah adalah sesuatu yang tidak disukai adanya. Karena dengan masalah kita akan mendapat kesulitan, baik dari diri kita maupun pada orang lain. Sedangkan belajar merupakan proses perubahan yang dilakukan oleh siswa atau murid dari yang tidak baik menjadi lebih baik. Masalah belajar adalah suatu kondisi tertentu yang dialami siswa dan akan menghambat proses kelancaran perubahan yang akan terjadi pada siswa tersebut. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi masalah belajar. Ada dua faktor yang mempengaruhi masalah belajar. Yang pertama, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal di sini yaitu motivasi belajar, konsentrasi belajar, sikap murid terhadap belajar, kemampuan berprestasi, rasa percaya diri. Kemudian faktor eksternal. Faktor eksternal diantara lain adalah sikap guru sebagai pembina siswa belajar, kemudian prasarana dan sarana pembelajaran, kemudian lingkungan, dan terakhir kurikulum pembelajaran. Kemudian yang terakhir yaitu cara mengatasi kesulitan dalam belajar. Ada 4 cara mengatasi kesulitan dalam belajar. Yang pertama, mengidentifikasikan adanya kesulitan belajar. Yang kedua, menetapkan status siswa. Yang ketiga, memperkirakan sebab terjadinya kesulitan belajar. Dan yang terakhir yaitu mengadakan perbaikan terhadap siswa yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran. Kemudian di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang kesulitan belajar siswa di sekolah. Kesulitan dalam belajar merupakan hal yang lumrah atau yang sering didapat oleh siswa dalam melakukan proses pembelajaran. Kesulitan yaitu diantara lain hambatan atau permasalahan yang dialami siswa dalam proses pembelajaran. Gejala kesulitan belajar yang biasa dialami oleh siswa yaitu diantaranya sulit mendapatkan ketuntasan dalam suatu materi atau mata pelajaran, sehingga prestasi siswa tersebut akan menurun atau berkurang. Kemudian, penyebab kesulitan dalam belajar. Penyebab kesulitan dalam belajar ada 2, yaitu penyebab dengan faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal diantara lain yaitu gangguan kesehatan, penglihatan, pendengaran, dan konsentrasi belajar yang kurang penuh terhadap siswa tersebut. Faktor eksternalnya yaitu kondisi belajar yang kurang kondusif dan beratnya beban belajar, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu cara mengatasi kesulitan dalam belajar. Yaitu yang pertama, tempat duduk siswa. Siswa yang mengalami kesulitan belajar, solusinya yaitu menempati tempat duduk yang paling depan agar penglihatan dan pendengarannya lebih jelas. Kemudian yang kedua, program remedial. Apabila siswa mendapatkan nilai yang kurang bagus, seharusnya harus diadakan program remedial agar siswa tersebut bisa memperbaiki nilai yang kurang bagus. Kemudian
bantuan media dan alat peraga. Dan ini sangat penting untuk mendukung proses pembelajaran pada siswa tersebut. Kemudian, suasana kelas yang menyenangkan. Kemudian, motivasi orang tua di rumah. Ini juga sangat penting, karena siswa yang kurang dalam proses pembelajaran harus mendapatkan motivasi yang lebih dari rumah, dari kedua orang tuanya, agar dia mendapatkan motivasi yang lebih kuat dalam belajar dan menggapai cita-citanya. Sekian dari video konten saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.